R yang keempat tadi, people management ya. Kita akan bicara banyak tentang masalah people management atau sekarang disebutnya juga sebagai human capital management. Nah, di dalam profesi masalah human resource ya Bapak dan Ibu ya, itu banyak sekali saat ini mengalami evolusi, mengalami perubahan Bapak dan Ibu. Dunia mengalami perubahan, ekonomi mengalami perubahan ya, dan masalah pengelolaan SDM pun juga mengalami perubahan Bapak dan Ibu. Jadi dulu ya, di era yang dulu itu masalah SDM itu hanya tentang HR administration. Jadi hanya tentang tadi personalia Bapak dan Ibu. Lalu meningkat ya, mengalami evolusi yang kedua. Evolusi yang kedua sudah lebih ke arah HR practice. Jadi ini lebih ke arah ada pelatihan ya, pengembangan karyawan ya. Terus kemudian masuk ke evolusi yang ketiga sudah lebih ke arah HR strategi. Dan sekarang kita masuk ke ini Bapak dan Ibu, ke masalah HR outside in. Jadi kita sekarang berada di era ini Bapak dan Ibu untuk pengelolaan SDM. Tapi sayangnya banyak sekali perusahaan yang saya jumpai yang mereka masih bermain di dua ini Bapak dan Ibu. Masih hanya di fase 1 dan fase 2. Dan sayangnya lagi kadang-kadang masih banyak juga perusahaan-perusahaan kecil ya yang mereka hanya bermain di fase 1 ini. Yang masalah administrasi atau personalia. Personalia itu ya bicara tentang kayak masalah lembur, perhitungan penggajian, dan sebagainya. Nah, sedangkan sekarang sudah masuk ke fase yang keempat. Nah, apa nih pengertiannya setiap fase itu apa ya? Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini untuk yang setiap fase ya. Jadi yang di fase pertama itu adalah perusahaan yang memiliki HR yang hanya fokus kepada kayak tadi masalah absensi, terus BPJS, peraturan-peraturan. Jadi dia intinya persyaratan-persyaratan yang admin lah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, terus yang kedua, sudah memasuki era yang lebih kedua adalah mereka HR yang lebih ke arah yang lebih inovatif. Jadi dengan ada mereka merancang sistem remunerasi, ada pelatihan ya, mulai terbuka ada sistem komunikasi dengan karyawan. Itu sudah lebih bagus daripada yang fase pertama. Lalu fase yang meningkat lagi adalah HR yang fase ketiga. Fase ketiga ini HR yang lebih terkait dengan masalah strategi perusahaan. Jadi masalah HR ini tidak boleh disendirikan Bapak dan Ibu. Oh, bagian HRD sendiri, human capital sendiri, nggak ada hubungannya dengan strategi perusahaan. Nah, itu nggak boleh Bapak dan Ibu ya. Karena sebenarnya HR yang fase ketiga ini adalah HR yang sudah terintegrasi dengan strategi perusahaan. Nah, yang lebih tren terbaru adalah sekarang yang fase 4 yang lebih ke arah HR outside in. Artinya apa? HR outside in ini adalah buat Bapak dan Ibu yang saat ini hadir di acara masterclass dan mungkin mengelola pekerjaan di bagian SDM ya, buat yang Bapak Ibu yang mengelola di bagian SDM. Nah, bahwa HR saat ini itu perlu melihat apa yang terjadi di luar Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi di luar, kemudian bagaimana kita yang di dalam perusahaan melakukan adjustment itu Bapak dan Ibu. Bagaimana? Contoh sekarang era pandemi sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan work from home. Ya, work from home. Tapi mungkin karyawan kita belum siap, Bapak dan Ibu, untuk work from home. Karena kenapa? Oh, mungkin untuk menggunakan teknologi belum terlalu paham. Nanti etika tentang penggunaan teknologi belum terlalu paham dan sebagainya. Nah, ini peran HR Bapak dan Ibu. HR outside in. Apa yang di luar, apa yang terjadi di luar, kita sesuaikan dengan di dalam. Nah, berarti apa yang HR harus lakukan nih di era pandemi ini untuk bisa melakukan adjustment Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan itu. Nah, itu adalah intisari tentang HR outside in Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan lupa kita semua sudah ada di fase yang keempat.
Kalau saat ini misalnya Bapak dan Ibu perusahaannya masih di fase, saya masih di fase 1, saya masih di fase 2, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi ayo sama-sama ya, mulai berubah Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mulai belajar dan berubah bagaimana untuk bisa naik ke fase yang keempat ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, tadi fase keempat adalah outside in. Jadi apa nih yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu untuk melakukan business improvement ya, untuk melakukan peningkatan bisnis, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, HR ini harus ngapain ya, bagian SDM ini harus ngapain. Nah ini adalah strategic HR ya, jadi ini ada 8 Bapak dan Ibu yang HR mulai perlu lakukan dari saat ini ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu harus tahu strategi dan policy perusahaan itu seperti apa ya, karena pasti di 2 tahun 3 tahun terakhir perusahaan pasti akan ada perubahan strategi, perubahan policy ya, terus kemudian perubahan dari strategi dan policy perusahaan kita adopt Bapak dan Ibu, kita tarik turun bahwa kalau perusahaan berubah ada strategi dan policy yang berubah, kemudian kita tarik turun menjadi strategi dan policy di bagian HR. Apa yang HR harus lakukan untuk